Orang yang ngejaga wudu, dia adalah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir disebutkan di dalam kitab fikih 20 jenis rambut atau bulu yang ada di wajah kita. Rasulullah itu wudunya itu tertib, nggak mendahulukan fardu yang satu dengan yang lainnya. Apalagi model keterangan yang biru tuh, yang kepalanya kecil, kita buka dikit, nyiprat, kita buka gedean, kalau bisa kasih selang biar nggak mubazir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير اتباع ظلمه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita masih dalam babul wudu. Sedikit sebelum kita meneruskan pelajaran kita di furudul wudu, ada tambahan. Saya ambil dari kitab Taqribatus Sadidah, yaitu fadlul wudu, keutamaan daripada wudu. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala la yusbiqu abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi di dalam hadisnya, tidak selesai seorang hamba dari wudunya, maksudnya saat kita telah usai dari wudu, melainkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang. Dosa yang akan datang ayat bihifdillah, dalam penjagaan Allah. Waqala aidan as-salatu khairu mawdu wa la yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'minun. Salat adalah sebaik-baiknya ibadah, dan tidak ada seorang yang menjaga wudu kecuali dia adalah orang yang mukmin. Nabi yang bilang, orang yang menjaga wudu dia adalah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mau naik derajat kita, bukan sekedar orang muslim, akan tetapi mukmin, dengan kita menjaga wudu. Karena Nabi bilang, la yuhafidhu 'ala wudu illa mu'minun. Nggak ada yang bisa menjaga daripada wudu kecuali hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala aidan man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adhafihi. Siapa orang yang wudu kemudian membaguskan wudunya, artinya rapi wudu, khusyuk, benar-benar dia wudu, maka keluar saat itu berbarengan dengan air yang mengalir dari tubuhnya, anggota wudunya, dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tangan keluar itu semua dosa-dosanya, ya, dari air yang mengalir di jari-jarinya. Makanya saat wudu
Orang habis wudu makruh salaman. Kita ngelihat orang tua kita, kita ngelihat guru kita habis wudu, tangannya masih basah, mukanya lagi basah, jangan pakai diajak salaman. Dan kalau orang tua kita atau guru kita saat wudu kemudian kita ngajak salaman dia nolak, kita jangan tersinggung, sebab makruh orang salaman di saat selesai wudu ataupun saat lagi makan. Dan salam fil ta'am, ya makruh. Jangan salaman pada saat wudu atau habis wudu, dan juga jangan salaman pada saat lagi makan. Dan lihat orang tua kita, guru kita lagi makan, udah jangan pakai salaman. Kadang-kadang pakai maksa itu udah kita bilangin tangan kotor, maksa juga nggak pakai tangan kiri. Nah, Allah bilang, wahakala. Kemudian kita lanjutkan ikra wudu. Al-awwalu an-niyatu, as-sani ghusl al-wajhi, as-salisu ghusl al-yadaini ma'al mirfaqain, ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra's, al-khamisu ghusl al-rijlaini ma'al ka'bayn, as-sadisu at-taqdim. Kemarin kita udah ngebahas daripada furudul wudu itu ada 6. Dari pertama adalah niat. Niatnya tapi bukan di awal, tapi niatnya saat kita lagi basuh wajah kita. Kemudian kita basuh, kita punya wajah seluruhnya dengan rambut-rambut, bulu-bulu yang ada di wajah kita. Ya, jangan sampai nggak kebasuh tuh. Kulit yang ada di balik alis, bulu mata, atas bawah, kumis kita, ya, jenggot, cambang. Sampai disebutkan di dalam kitab fikih 20 jenis rambut atau bulu yang ada di wajah kita. Hati-hati, bulu-bulu tipis yang ada di dahi ataupun di pipi, biar kena semuanya, makanya biar rapi. Ya. Kemarin kita juga udah ngebahas Nabi Muhammad tuh nggak pernah jenggotnya lebih dari segenggam. Walaupun hadisnya dhaif, tapi menjadi kuat itu hadis dengan perawi hadisnya atau para sahabat yang mengucapkan hadis tersebut mengamalkannya. Sahabat nggak ngelakuin sesuatu, melainkan dulu yang pernah ngelihat langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah basuh muka, kita basuh tangan sampai sikut kita, kemudian basuh kepala, kemudian kaki, dan yang keenam, yang terakhir furudul wudu adalah at-tartib, harus tertib. Li'anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawadda'a murattiban. Ya, Rasulullah itu wudunya itu tertib, nggak mendahulukan fardu yang satu dengan yang lainnya. Udah urutannya di awal setelah niat adalah basuh wajah, jangan pakai basuh tangan dulu. Udah kaki urutan di akhir, jangan ditaruh di tengah. Udah di tengah adanya basuh kepala, jangan ditaruh di akhir. Tertib, urutannya begitu, nggak boleh diubah-ubah, karena tertib termasuk daripada furudul wudu. Adapun tayamun, apa tayamun? Basuh tangan kanan atau kaki kanan lebih dahulu daripada yang kiri, ya. Itu nggak termasuk tertib. Maksudnya apa? Kalau misalnya pada saat basuh tangan, kita keduluan lupa tangan kiri dulu, nah itu cuma makruh doang, bertentangan dengan yang sunnah, berarti hukumnya makruh. Sunnahnya tayamun, dahulukan yang kanan, kita pakai kiri, tetap wudunya sah, cuman nggak dapat sunnah, makruh. Cara Nabi wudunya bukan begitu. Kita tidak bahas tentang sunanul wudu. Walhasil tertib dalam furudul wudunya.
Yang memang wajib dalam wudhu itu 6. Harus tertib, nggak boleh diubah-ubah urutannya. Urutannya begitu, begini. Udah aturan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali at-tartibu wajibun fi kulli wudu illa fi mas'alatin wahidatin famahiyah. Tertib itu wajib saat kita wudu kecuali dalam satu masalah. Apa tuh? Idzan ghamasa fil ma walau lahdatan wa nawal wudu'a wa huwa munghamisun saqata wujub tertib wa huwa mu'tamad indan Nawawi. Ini suara saya jelaskan belakangan ya, jelas. Kan kita harus tertib saat duduk, tapi ada satu waktu nggak wajib tertib. Kapan? Saat kita nyelam, berenang. Kita berenang, lagi berenang nih, atau lagi jalan-jalan ke pantai gitu kan. Wah, udah mau maghrib nih, sekalian ya lagi nyelam kita niat wudhu. Kan nggak tertib tuh, ya kan? Nggak tertib, nggak masalah. Yang penting pada saat kita lagi nyelam, ya, artinya seluruh badan kita di dalam air, niat wudhu, maka udah, walaupun cuma sebentar, nggak perlu kita basuh-basuh muka, tangan, kaki, enggak. Udah, cuma niat sebentar, kita yakin kena air ke seluruh anggota wudhu, maka sah wudhunya. Begitu juga mandi wajib. Orang yang punya kolam renang enak tuh, ya kan? Saat dia harus mandi wajib, dia langsung nyemplung, bentar 2 menit dia niat, diri lagi dari kolam renangnya, udah sah. Bib, saya nggak punya kolam renang, punya bak mandi ke rumah, saya nyelam aja kali ya. Ember gede biasa kentong tuh, ya kan? Saya nyelam di situ aja kali ya. Bisa, cuman setelah kamu bangun tuh air kurang dari 2 kula, jadinya mustamal. Akhirnya gara-gara lu berendam di situ, orang jadi nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi wajib pakai air tersebut. Bab air ntar kita bahas setelah wudhu, ya. Masya Allah. Siapa ini yang dulu waktu kecil suka nyelam di bak mandi itu? Emaknya masuk bak mandi ngomel-ngomel, airnya butak nih, lu berenang nih. Pakai ngompol lagi. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian sunanul wudu. Sunah-sunah saat kita berwudu. Sunanul wudu katsiratun aw salaha ba'duhum ila 70. Sunah wudu itu banyak banget. Sampai sebagian ulama menyebutkan ada berapa sunnah wudhu? Sampai 70 sunnah. Masya Allah. Ulama apa yang nyebutin tuh detail sunnah-sunnah dalam wudhu sampai 70 sunnah. Itu sunnah wudhu, kalau kita benar-benar rapi, bisa banget banyak pahala kita dapat. Sholat juga begitu. Sampai ada satu judul kitab Khamsamiyah sunnah fi sholat, 500 sunnah saat sholat. Bayangin, 500 sunnah saat kita sholat. Baik sunnah sebelum sholat, ada sunnah di saat sholat, ada sunnah setelah sholat. Wudhu juga begitu. Ada sunnah sebelum wudhu, ada sunnah saat kita lagi wudhu, ada sunnah setelah kita berwudhu. Awalan as-sunanu allati qabla ghusl wajh. Yang pertama, sunnah sebelum kita ngebasuh daripada muka. Karena udah mulai masuk wudhu itu setelahnya tuh basuh muka. Bahkan kita niat juga pada saat kita lagi basuh muka. Kalau niatnya sebelum basuh muka, ya kagak sah wudhunya. Adapun niat di awal saat kita basuh tangan tuh, telapak tangan kita, itu cuma sunnah aja. Sunnah sebelum basuh muka, artinya sunnah sebelum wudhu. Yang pertama, at-talaffuz bin niyah.
At-talaffuz bin niyati sunanil wudu. Fayaqul nawaitu sunanul wudu. Yang pertama niat, ya, niat sunnah wudu. Saya niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Yang kedua at-tasmiyah wa ta'awudz. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Dan juga tasmiyah, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Aqalluha bismillah. Paling kecilnya itu baca bismillah. Sempurnanya akmaluha a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Mau wudu sebelum basuh tangan baca dulu tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Gampang kan ya? Insyaallah semua udah pada bisa. Jangan lupa. Paling enggak kalau buru-buru bismillah. Ngapa-ngapain jangan lupa bismillah. Biar sesuatu tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu terputus keberkahannya atau kurang daripada berkahnya di saat sesuatu tersebut tidak kita mulai dengan kalimat basmalah. Nah, kemudian yang ketiga as-siwak. Siwak biar ada. Saya udah bilangin nih di grup biar ada list taruh. Siapa yang mau beli siwak? Ya wajib deh. Jangan ditanya siapa. Di list siwak biar beli, sisihin duitnya. Nggak nyampe 10.000. Yang ngerokok pada bisa beli rokok sebungkus. Siwak usahain. Kalau ada yang punya rezeki lebih mau bayar buat 2 orang, buat 3 orang boleh. Pokoknya siwak saya minta biar pada punya. Ya, ketemu sama saya malam Sabtu ataupun majelis Minggu sore besok di kantongnya udah pada punya siwak. Ayo beli siwak. Niatin, ya Allah saya beli siwak. Ini siwak dicinta sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan saya beli siwak saya jadi dicinta sama Nabi Muhammad. Di siwak salah satu benda yang masuk ke mulut Nabi sebelum Nabi wafat. Masya Allah. Nabi saat mau wafat melihat ada siwak. Kemudian dihalusin tuh siwaknya yang kasar pakai gigi dan mulutnya Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad. Siwak salah satu yang paling terakhir masuk ke mulutnya Rasulullah sebelum beliau pulang ke rahmatullah. Ya Allah saya niat saya pakai siwak, saya beli siwak biar saya dicinta sama Rasulullah. Amal saya sedikit, saya berharap dengan siwak bertambah iman Islam saya, bertambah semangat saya dalam ibadah. Siap insya Allah beli siwak, siap? Orang kompak. Siap beli siwak? Siap beli siwak? Shallu ala Muhammad. Ayo, siwak. Dan ingat, syaitan nggak bakal ridho kalau kita punya siwak. Dia nggak bakal ridho. Kita udah punya, pasti sama dia dilupain. Pasti sama dia dibikin kitanya lupa, tinggalan terus, matruk, mana siwak, matruk, ketinggalan siwaknya. Setan nggak bakal ridho kalau di kantong kita ada siwak, dia nggak bakal ridho. Sebagaimana kita kalau ketinggalan handphone di saat kita jalan, rasanya nggak enak. Begitu juga orang-orang soleh, nggak enak di jalan keluar dari rumahnya kalau siwaknya ketinggalan, tasbihnya ketinggalan, cincinnya ketinggalan, nggak enak. Kenapa? Barang-barang sunnah yang kalau ada dan dipakai, satu langkah kita mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sisi duit, insya Allah duit yang dibeliin siwak sunnah Nabi Muhammad yang dicinta Nabi Muhammad itu duit insya Allah jadi berkah. Ditambahin lagi insya Allah. Apalagi kita niatin biar ikut Nabi Muhammad, biar dapat cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak. Gimana pakainya? Begini nih. Iya, kelingking di bawah, 3 jari setelahnya di atasnya, jempol di bawah. Tuh, ya begini ya. Jempol sama kelingking di bawah, 3 jari di atasnya. Begini.
Jadi siwak nggak boleh kependekan banget, nggak boleh kepanjangan banget, sedang aja. Masalah besar kecilnya terserah, yang penting ukuran sedang saja. Begini, pas dipegang enak. Ya, mulai dari tengah ke bawah sebelah kanan, naik ke atas sebelah kanan, ya, terus ke tengah lagi, turun ke bawah sebelah kiri, naik ke atas sebelah kiri, balik lagi ke bawah sebelah kanan, gitu, muter. Kayak bentuk angka 8. Ya, bentuk angka 8. Ya, bentuk angka 8 gitu. Mulainya penting dari bawah, dari tengah ke bawah sebelah kanan, naik ke atas sebelah kanan, ke tengah lagi, turun ke bawah sebelah kiri, naik ke atas sebelah kiri, balik lagi kanan, gitu, muter set. Berapa kali? 3 kali, dan akhirnya dengan lidah, gitu. Ayo, saya serius ngomong. Tak ketemu, saya berharap, saya tanya, pokoknya biar punya siwak. Khususnya buat anak hardrock, anak kru, semua nih yang di balik layar, ya, yang sound system, yang kamera, agak punya siwak. Pokoknya saya suruh diri setengah jam. Mau ingetin, besok minggu yang akan datang biar pada punya siwak. Yang agak punya siwak, khususnya anak kru nih, saya suruh diri 30 menit. Ya, insya Allah murah, nggak nyampe 10.000. Jangan tunjukin kalau kita orang kerek, dikit-dikit serba minta. Usahain buat siwak kita biar semangat beli. Kalau bisa pakai duit sendiri. Kenapa? Biar nunjukin usaha kita, nunjukin kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukin kalau kita pengen banget. Duitnya dari orang lain nggak masalah, yang penting segitu saya sisihir, ada duit dikit lebih, buru-buru dah. Atau kita ngeliat teman kita kayaknya susah, nggak ada duitnya, kita ada rezeki lebih dari duit, murah. Bismillah, beli siwak. Saya mau beliin semua juga, insya Allah mampu aja. Siwak harganya murah, cuman saya pengen biar ada usaha, biar ada keinginan yang sungguh-sungguh. Kalau dibeliin berarti tandanya kita nggak ada usahanya. Setiap ada majelis bab tentang siwak, ditanya siwak pada nggak ada semua, berarti kita nggak ada usaha buat beli. Iya doang, pulang, tutup buku, nggak ada prakteknya. Apa gunanya kita ngaji kalau ilmu tersebut nggak kita amalkan? Harus kita amalkan. Ada ilmu bila amal, kasyajar bila samar. Ilmu nggak diamalkan kayak pohon nggak ada buahnya. Kita berharap habis nanam pohon tumbuh buah yang manis. Begitu juga di saat kita ngaji, kita berharap menjadi hamba-hambanya Allah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Biar ada buah hasilnya. Buahnya manis-manis yang kita pengen, jangan buah yang sepet-sepet. Shallu ala Muhammad. Siwak. Saat pakai siwak, baca doa, niatin, ya Allah, saya pakai siwak biar sama deh sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi hidup kita indah di saat kita ada kebersamaan dengan Nabi, mirip-miripin nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ghuslul kaffain, membasuh tangan kita, ilal ku'ain, sampai pergelangan tangan. Yang namanya kutu jendolan, ya, kalau badannya gemuk nggak ada kayak saya ini, badannya agak kurus kelihatan biasa ada jendolan gitu di tangannya. Ya, basuh kafen, nah kayak lu nih ya, lebihin dikit. Basuh kafen itu termasuk daripada sunnah. Kemudian saat basuh kafen kita baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Nggak hafal, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya berharap di tangan saya mendapatkan keberkahan yang banyak, dan saya berlindung kepadamu agar tidak mendapatkan kehancuran dan kebinasaan. Kemudian yang kelima, al-madmadah wal istinsyaq. Ya, madmadah, istinsyaq. Apa itu? Kumur-kumur sambil masukin air ke hidung.
kumur-kumur sama masukin air ke hidung. Ini kumur-kumur sama masukin air ke hidung, kaifiyatil madmadah wal istinsyaq laha kaifiyatan. Ada dua cara. Masukin air kumur-kumur sama masukin air ke hidung ada dua cara. Yang pertama cara wasol, menyambung antara keduanya. Yang kedua cara fasal, terpisah. Kumur-kumur sendiri, masukin air hidung sendiri. Yang pertama cara al-wasol, cara yang menyambung. Huwa an yajma'a bainal madmadah wal istinsyaq bi ghurfatin wahidatin. Menggabungkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung dengan satu kali ngambil air. Nanti saat kita ngambil air sekalian tuh buat kumur-kumur, buat masukin air ke hidung. Walahu salasu kaifiyat. Yang kayak begini, yang digabungin antara kumur-kumur dan masukin air ke hidung, itu ada 3 cara. Biar fokus ya, biar fokus. Ada 3 cara. Biar fokus. Ini ilmu. Sayang kalau kita nggak dapet, ya. Biar kita ngaji, biar pulang dapat ilmu. Yang pertama caranya an yatamatmat wa yastanshik bi thalathi ghurafat. Yang pertama caranya tuh kita kumur-kumur sama masukin air ke hidung itu dengan 3 kali ngambil air. Cuma 3 kali ngambil air. Itu 3 kali ngambil air bisa sekalian buat kumur-kumur dan masukin air ke hidung. Ya tamatmat wa yastanshik min kulli ghurfatin wa hiyal afdal. Jadi saat kita ngambil air sekali tuh pakai tangan kanan, ambil air, ya. Kita ngambil air sekali kita masukin ke mulut, sekali kita masukin ke hidung. Kita ngambil air sekali ini. Ya, dan setiap kita ngambil air tuh pakai tangan kanan, masukin air, ambil air nih, buat masuk kumur-kumur, sisanya masukin ke hidung. Kemudian istinsyaq, ada istinsyaq, ada istinthar, agak repot dikit tuh. Istinsyaq masukin air ke hidung, istinthar keluarin air dari hidung. Ngambilnya pakai tangan kanan, ngambil sedikit buat kumur, sisanya masukin air ke hidung. Habis itu buang pakai tangan kiri, gitu. Nggak usah pakai ditelan, buang. Bisa nggak? Bisa. Kumur-kumur nggak perlu air 1 panjuk. Biarpun dikit juga udah kumur-kumur. Masukin air, ngambil air, masukin air buat ke mulut, buat kumur-kumur, sisanya masukin hidung. Kan masukin air ke hidung juga dikit, nggak banyak. Gitu lagi. 3 kali. Udah kelar. 3 kali ngambil air, kelar. Kumur-kumur sama masukin air ke hidung. Itu yang paling afdol. Yang paling afdol kayak begitu. Yang kedua, an yatamatmat wa yastanshik bi ghurfatin wahidatin. Yatamatmat wa yastanshik minha thumma yatamatmat wa yastanshik thumma yatamatmat wa yastanshik. Yang kedua, tadi kan kalau yang pertama ngambil 3 kali air. Kalau yang kedua ngambil 1 kali air. Mungkin kalau yang tangannya kecil agak susah ya. Ngambil 1 kali air, itu 1 kali air yang ada di tangan kita tuh buat kumur-kumur dan juga buat masukin air ke hidung. Ataupun kita ngambil pakai pancu. Iya, kita pakai gayung tuh. Nah, ngambil 1 gayung, kita masuk buat kumur-kumur ke hidung, buang. Masuk kumur-kumur langsung air ke hidung, buang. Kumur-kumur langsung air ke hidung, buang. Cuman 1 kali ngambil air. Tadi yang pertama 3 kali ngambil air. Kalau ini 1 kali ngambil air buat
3 kali kumur-kumur dan 3 kali masukin air ke hidung. Paham nggak perbedaannya? Paham ya? Kemudian yang ketiga, an yatamatmat wa yastanshik bi ghurfatin wahidatin yatamatmat minha thalathan mutawaliyah thumma yastanshik minha thalathan mutawaliyah. Yang ketiga, ngambil air, kemudian kita kumur-kumur 3 kali, setelahnya kita masukin ke hidung 3 kali dengan 1 kali ngambil air. Cuma 1 kali ngambil air, bukan habis itu kita ngambil air, enggak. Ini beda, ini ntar. Cuma sekali ngambil air, tuh air tersebut bisa buat 3 kali kumur-kumur langsung, habis itu masukin air ke hidung 3 kali juga langsung. Ini yang wasal, yang nyambung nih, keutamaannya agar kita nggak israf, nggak mubadir, nggak berlebihan saat menggunakan air. Kadang-kadang gitu kan, kita kumur-kumur masukkan air ke hidung tuh nggak perlu air banyak, cuma kadang-kadang kerannya gede banget, apalagi model keran yang biru tuh, yang kepalanya kecil, kita buka dikit nyiprat, kita buka gede kegedean, kalau bisa kasih selang biar nggak mubazir. Ini kita lagi basuh, itu keran gede banget, ngalir ke bawah, begitu ya kebuang. Berapa menit kita wudhu, berapa banyak tuh air yang kebuang. Kalau kita keluar kota, ya Allah, tahu ya, Ustaz Bahlul pernah nyampe ke daerah Tempilahan kemarin, saya terakhir sama Habib Syekh. Orang sana tuh, saya masuk ke satu daerah, tahu air bening didapat dari mana? Dia punya penampungan air hujan, ya. Jadi kalau nggak hujan-hujan dia nggak punya air bening. Airnya dia bagaimana? Lebih pekat daripada teh, ya. Kayak warna teh yang benar-benar kayak teh, medok banget, kita celup-celup tuh air yang dipakai sama mereka buat mandi pakai begitu. Ada air bening buat masak, buat bikin sop dan sebagainya, air yang disimpan di penampungan hujan, ya. Di nampung air hujan tuh air beningnya cuma air hujan, selebihnya airnya kayak begitu. Nah, kita bersyukur yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya air masih gampang dan jernih. Jangan kita buang-buang, jangan israf. Gara-gara israf itu sangat mempengaruhi daripada urusan rezeki kita, perekonomian kita. Yang kedua, cara al-fasl, terpisah. Kumur-kumur sendiri, masukin air hidung sendiri. Wa an la yajma' bainal madmadah wal istinsyaq bi ghurfatin wahidatin. Wa laha thalatha kaifat. Ini juga ada tiga cara. An yatamatmat wa yastanshik bi ghurfatin wa yatamatmat min al-awla thalathan thumma yastanshik min ats-tsaniyah thalathan. Kalau tadi yang fasal, ya, itu dengan 1 kali ngambil air bisa buat kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Kalau ini nggak kepisah. Cara pertama dengan 2 kali ngambil air. Ambil air yang pertama buat kumur-kumur 3 kali, ambil air yang kedua buat masukin air ke hidung dan ngebuangnya 3 kali. Cara yang kedua, an yatamatmat wa yastanshik bis-sittal ghurafat. Yatamatmat bil aula wa yastanshik bis-tsaniyah wa thumma yatamatmat bis-tsalitsah wa hakadha. Yang kedua caranya ngambil 6 kali air. Yang kedua caranya ngambil 6 kali air disambung. Jadi ngambil buat kumur-kumur, dan ngambil buat masukin air ke hidung, ambil lagi buat kumur-kumur, ambil lagi buat masukin air ke hidung, ambil lagi buat kumur-kumur, selang-seling kayak begitu sampai masing-masing udah 3 kali. Cara yang ketiga, an la yatamatmat wa yastanshik bis-sittati ghurafat. Kumur-kumur dan masukkan air ke hidung sebanyak 6 kali, sama juga kayak yang tadi kedua sebelumnya. Yatamatmat bi thalathi mutawaliyat thumma yastanshik bi thalathi mutawaliyat wa hadzal khaira ad'afiha wa andhafiha. Yang ketiga nih,
yang biasa kita lakuin, yang banyak mayoritas orang kayak begini, ya masukin air apa namanya kumur-kumur, ambil lagi air kumur-kumur, ambil air lagi kumur-kumur 3 kali, kemudian masukin air ke hidung, ambil air lagi masukin ke hidung, ambil lagi air masukin ke hidung. Kan kita begitu ya kalau sekarang ya. Nah, banyak orang kayak begini. Tapi yang lebih afdol tadi yang paling pertama, itu yang paling afdol, ya ambil 3 kali air buat nelarin semuanya. Ambil 1 air, kumur-kumur, masukin ke hidung, buang. Ambil air, kumur-kumur, masukin ke hidung, buang. Ambil air, masukin ke mulut, ke hidung, buang. Itu yang paling afdal. Walhasil, mau bagaimana modelnya? Semuanya tetap sunnah. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya, saat kita kumur-kumur, baca doa, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrik lak wa sabitni bil qawli sabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mudah-mudahan ini saya kumur-kumur lagi wudu, memudahkan saya buat bisa baca Al-Quran, biar bisa banyak berzikir kepadamu dan berkata dari perkataan saya kata-kata yang baik untuk kehidupan saya di dunia sampai akhirat. Kemudian saat kita istinsyak, masukin air ke hidung, kita doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anir rabin. Ya Allah, mudah-mudahan saya masukin air ke hidung nih sekarang, mudah-mudahan saya bisa nyium bau surga, dan saat itu engkau ridha kepadaku. Doa. Wal mubalaghah fihi ma li ghairi sha'im, dan lebihin tuh ya, kalau kita madmadah berarti kumur-kumur lebih itu gitu, kerongkongan. Kalau masukin air ke hidung sampai khusyum ya, kemudian buang, itu termasuk menjaga kesehatan kita. Istinsyak masukin air ke hidung tuh ngebersihin. Orang-orang punya penyakit sinus ataupun mencegah kita biar nggak cepet flu ya, salah satu dengan istinsyak, istinthal. Di ghairi shaim ya, di luar orang yang puasa. Kalau orang puasa nggak boleh, batal puasanya, bahkan makruh kalau lagi puasa tengah hari bolong kita kumur-kumur sama istinsyak, jangan. Oh, sampai masuk tuh air tuh ya, berasa gitu ya kan, ada nggak enak kan kalau air masuk ada berasa. Nah itu tuh yang namanya khusyuk tuh begitu, masuk sampai situ batal puasanya. Istinsar, keluarin air dari hidung. Saat keluarin air dari hidung, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wasu'id dar. Ya Allah, jangan sampai saya punya hidung bisa nyium bau neraka. Saya nggak mau. Jangan sampai kita nyium bau neraka. Minta sama Allah Ta'ala. Ya. Wat taslits, at-taslitsu fima mawwa. Dan juga taslits 3 kali. Masing-masing tuh yang tadi disebutkan dilakukannya 3 kali ya. Kemudian asani sunanul allati fi asna'i ghusl wajh. Yang kedua, modelan sunnah yang dilakukan asna'il wajh, di saat kita lagi basuh wajah. Yang tadi itu sebelum basuh wajah. Yang kedua ini sunnah saat kita lagi basuh wajah. Yang pertama at-talaffuz bin niyah, melafadzkan niat. Niatnya dilafadzkan ya. Kayak gulu, mungkin kalau kita lagi sholat kita talaffuz biniannya sebelum takbiratul ihram kan, tapi saat takbiratul ihram tuh Allahu Akbar, dalam hati harus tetap ucapkan niat tersebut karena fardunya di situ. Tapi kalau lagi wudu udah tuh berbarengan kita lagi basuh muka, kita bisa talaffuz, kita bisa ucapkan niat tersebut sambil istighfar al-ghalab, sambil dihadirkan di dalam hati dengan kita bilang nawaitu wudu' lis-shalah atau nawaitu wudu'a fil hadatsil asghar lillahi ta'ala, dan macam-macam lainnya. Mau pakai bahasa Indonesia juga apa nih? Allah, saya niat wudu karena Allah Ta'ala ya. Wudu saat basuh muka kita talaffuz biniyah, itu sunnah. Saat basuh muka kemudian doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliya'ik wa la tusawwid wajhi bidhulumatik yawma tusawwidu wujuha a'da'ik. Ya Allah,
Mudah-mudahan Engkau putihkan saya punya wajah dengan cahayamu, di mana hari nanti penuh dengan cahaya, wajahnya berseri-seri para kekasihmu, dan jangan Engkau suramkan wajah kami dengan kegelapanmu di hari penuh dengan kesulaman wajah orang-orang yang tidak beriman kepadamu. An yabda'a bil wajhi minal a'la, ya, disunahkan saat basuh wajah mulai dari atas, dari atas, bukan dari bawah ke atas, bukan dari jenggot, tapi disunahkan dari atas ke bawah, ya, dari mulai numbuhnya rambut goliban, mulai dari awal rambut numbuh pada umumnya. Lain halnya orang yang numbuh rambutnya di sini. Ya, orang kan pada umumnya numbuh rambutnya di sini, ya udah tuh wudhu dari situ mulai. Lebihin dikit lebih bagus lagi. Dari atas. An yakhudal ma biyadihi jami'an. Ambil air dengan tangan keduanya. Kalau tadi kumur-kumur sunahnya pakai tangan kanan aja. Istinsarnya buang air dari hidungnya, baru sunahnya pakai tangan kiri. Tapi kalau basuh muka sunah dengan kedua tangan, jangan tangan satu. Sunahnya pakai dua tangan saat kita basuh muka. Kemudian ta'ahudul ma' wa huwa taraful 'ain alladhi yalikul anaf, ya, itu jari telunjuk kita biar usap, ya, ujung mata yang dekat hidung dan juga ujung mata sebelahnya. Ya, saat kita lagi wudhu tuh tengahin biar kena semua tuh, biar kena semua. Nah, jari tangan kita tuh tunjuknya biar masuk ke sini, kocok dikit, biar air tuh pastikan sampai ke tempat tersebut, karena tempat tersebut ada termasuk wajib kenanya air saat kita berwudu. Shallu ala Muhammad. Ini namanya mak kalau bahasa Arab. Mim, alif, qaf, mak. Ya. Kalau ujung sebelah sininya lagi namanya lihab. Lam, ha, alif, gha, lihab. Luasnya bahasa Arab. Pojok sebelah sini ada namanya, pojok sebelah sini namanya. Dalam bahasa Indonesia namanya apaan? Udah pojokan mata paling kita bilang, ya kan? Dalam bahasa Arab ada. Luar biasa. Tadi tuh masukin air ke hidung, istinsyaq, keluarin air dari hidung, istinsar. Kalau kita kan panjang banget, masukin air ke hidung, keluarin air dari hidung. Ada bahasanya. Kalau kumur-kumur kan ada bahasanya. Dan kita bikin bahasa baru dah. Kayak anak zaman sekarang, saya kalau ngomong sama anak yang model baru-baru tuh kadang suka agak mudah. Apa sih ngomong apaan? Gue kagak paham. Kata-kata baru yang kita kagak ngerti di ngomong apa. Mashul udhunain, sunahkan juga saat kita basuh muka, ya, sunahkan juga saat kita basuh muka. Sunahkan juga saat kita basuh muka, kita basuh daripada telinga kita. Dulu anak pencet dulu, kita mati. Siapa tahu ngasih duit 5M. Ya, buat maulid kita bikin di Monas tak. Entar anak kru rapat. Ini majelis kita insya Allah maulid fix bikinnya di Duren Sawit di Malaka. Sebab apa? Sepengen di sini, cuma tempatnya nggak mencukupi. Ya, jadi bikin tempat saya ngajar di Duren Sawit 13 Desember. Niatin yang banyak buat bisa ngebantu acara maulid tersebut. Mudah-mudahan kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Niatin bantu maulid, mudah-mudahan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Masul udunen, basuh telinga saat kita lagi basuh wajah. Jadi saat kita basuh wajah, nah, panjangin itu apa? Telinga kita. Nah, kenapa? Khurujan min khilafi man yaqul innal udhunain minal wajh. Biar keluar dari khilaf, ada ulama yang berpendapat bahwasanya telinga itu kuping termasuk bagian dari wajah. Jadi ada ulama yang berpendapat kuping itu termasuk bagian dari wajah. Jadi saat kita basuh wajah wajib kena sampai kuping.
biar keluar dari khilaf perbedaan ulama tersebut, sunnah di dalam Imam Syafi'i diajarkan biar kita lempengin tuh muka langsung sampai ke telinga kita. Kemudian italul ghurrah wa hiya qasdu mazada ala haddil wajh min jami'i jawanibihi. Ada ghurrah, ada muhajalin. Ada ghurrah, ada muhajjal. Ghurrah tanda putih, ya. Kata Nabi Muhammad, innakum ta'tuna yaumal qiyamah ghurra muhajjalin min atharis sujud. Nanti umatku datang di yaumil qiyamah, di kiamat, yang membedakan umatku adalah terpancar di wajahnya dan juga di anggota wudhunya tuh tangan dan kakinya ghurrah muhajjalin min atharis sujud, bekas dari min atharil wudhu, min atharil wudhu, maaf, bekas daripada wudhunya. Ghurrah artinya saat kita basuh wajah kita lebihin, itu lebihannya tuh namanya ghurrah. Ya, saat kita lagi basuh wajah. Kalau kita lagi basuh tangan, muhajjalin, lebihannya tuh saat kita lagi basuh tangan ataupun kaki. Sunnahnya kan apa, wajibnya cuma sampai sikut kita lebihin, kita basuh sampai lengan, setengah lengan, sempurnanya lagi sampai ketiak kita, itu muhajjalin. Kalau kaki kan sampai mata kaki, wajibnya lebihin sampai betis, lebih sampai betis, lebih sempurna lagi sampai lutut. Tapi kalau wudhunya di rumah sampai lutut, kalau wudhunya di tempat umum jangan diangkat tuh, aurat lutut kaki laki-laki kelihatan, nggak boleh. Nah, lebihannya tersebut ghurrah muhajjalin, baik muka, tangan ataupun kaki, itu nanti berbekas, menyala, bersinar ketika berkumpul seluruh umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang membedakan akannya adalah bekas wudhunya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi bilang dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh yang sampai kepada Imam Abu Hurairah, inna haudi ab'adu min ailata min adadin. Haudku, telagaku, telaganya Nabi Muhammad lebih besar, lebih luas, ya, daripada negeri Aden. Lahu ashaddu bayadan min al-thalaji, lebih putih daripada salju, lebih putih daripada salju. Wa ahla min al-asl bil labani, dan juga lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Wala niyatuhu aktsaru min adadin nujum, dan sungguh cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Wa inni la suddun nas anhu kama yasuddur rajulu iblan nas an haulihi, dan sungguh aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Jadi Nabi Muhammad punya telaga yang dipersilahkan minum di telaga tersebut untuk umat. Lalu kata Nabi, sebagaimana aku menjegat orang-orang yang lagi pada bawa unta itu, ya, dijegat sama Nabi, dijegat. Lalu sahabat ada yang bertanya, bagaimana engkau tahu kalau itu adalah bagian dari umatmu ya Rasulullah? Qalu ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin, apakah kau mengenali kami nanti suatu hari tersebut, pada waktu itu? Kata Nabi Muhammad, na'am lakum sima laysat li ahadin minal umami tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Nabi, kalian, ya aku mengenalinya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Kalian muncul dalam keadaan memiliki ghurrah muhajjalin, bercahaya, tampak. Perbedaannya bekas daripada air wudhunya. Sallallahu alaihi Muhammad.
Makanya biar semangat kita dulu, biar membedakan kita nanti di akhirat tampak ketika kita menyambut atau disambut sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad jadi lihat, oh ini umat saya nih, ada tanda bekas wudunya. Kemudian ad-dalku, agak diurut basuhnya tuh, ya. Wa huwa imrauliyat anil adu, begitu ya. Ya. At-takhlilul lihya al-kasif al-kasatu wal aridain al-kasifain. Wa yukuna bi asabi al-yad yumna min asfala bi gharfatin mustaqilatin. Ya, takhlil. Ya, saat kita basuh wajah kita ada jenggot, ada cabang takhlil. Dari bawah, bukan dari atas, dari bawah ke atas. Takhlil. Ya, kalau jenggotnya panjang ya udah tuh ada kelang ke keranjang. Ya. Dan yang ke-10 at-tathlis fi mamawa, 3 kali kita basuhnya. Luar biasa. Baru ngebahas sunnah sampai wajah aja udah berapa sunnah bisa kerjain. Ini sunnah yang tadi saya sebutkan saat basuh wajah itu ada 10 sunnah. Kemudian saat sebelum basuh wajah itu saya sebutkan tadi ada 8 sunnah. Artinya sudah 18 sunnah bisa kita lakukan, pahala bisa kita dapatkan cuman sampai basuh wajah. Nanti ada sunnah-sunnah lagi setelah basuh wajah, cuman sekarang waktu maghrib sudah datang. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sunnah wudu di pertemuan yang akan datang. Nih kita baru lagi ngebahas furudul wudu. Saat wudu di dalamnya ada sunnah-sunnah wudu, ada juga makruh, sesuatu yang harus kita hindari saat kita wudu. Nanti setelahnya ada lagi syurutul wudu, ada lagi mubtilatul wudu, apa-apa yang dapat membatalkan wudu. Insyaallah kita bisa mempelajarinya dan bisa mengamalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul maqulu anna wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.